Halo sahabat pemilih, bertemu kembali dalam Pendidikan Pemilih Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang. Seri kedua, Bincang KPU dengan para akademisi. Apa yang menyebabkan jumlah perempuan yang menjadi aktor utama pemilu, baik sebagai penyelenggara ataupun sebagai peserta pemilu sangat sedikit? Padahal kita tahu bersama, jumlah pemilih perempuan data terakhir pemilu 2019 sangat besar, bahkan ada yang melebihi jumlah pemilih laki-laki. Nah, mari kita ikuti bincang KPU dengan akademisi tentang afirmasi keterwakilan perempuan antara peluang dan tantangan. Selamat siang Ibu Ati. Selamat siang. Menurut Ibu Ati, keterwakilan 30% perempuan apakah sudah memenuhi kuota ataukah masih kurang atau telah melebihi kuota yang ada? Kalau keterwakilan perempuan menurut saya sih kita tidak bisa patokan pada kuota, karena kalau kuota saja kan seharusnya lebih daripada itu, yaitu kualitas. Walaupun berapapun jumlahnya, kualitas itu yang paling penting. Dan menurut Bu Ati sendiri, apakah perlu sosok perempuan ada dalam posisi strategis dalam pemerintahan? Yang pastinya perlu. Perlu sekali. Ya, sangat perlu, karena misalnya dalam rumah tangga saja, kalau tidak ada ibu rumah tangga kan bagaimana gitu kan, apalagi di pemerintahan kan itu juga suatu rumah tangga dalam suatu pemerintahan itu, jadi pasti perempuannya perlu untuk mengatur segala sesuatunya. Oke. Nah, menurut Ibu Ati sendiri, apakah 30% keterwakilan perempuan yang sudah ada saat ini itu hanya sekedar memenuhi kuota secara aturan yang berlaku, ataukah memang perlu adanya sosok perempuan dalam jabatan strategis pemerintahan? Kenapa perlu ada? Yang pastinya perlu, perempuan itu perlu ada dalam jabatan politik suatu pemerintahan gitu ya. Karena kalau misalnya kita lihat dimanapun ya, di sektor apapun, tanpa perempuan pasti tidak bisa di sektor apapun, gitu ya. Karena bagaimanapun kan perempuan itu punya suatu kelebihan daripada laki-laki, kalau saya mau bilang ya. Yang biasanya kita sering bilang perempuan itu multitasking, bisa lakukan apapun dalam suatu waktu, seperti itu. Jadi yang pastinya untuk mengatur secara sistematis itu dimiliki oleh perempuan. Oke, berarti pendapat yang mengatakan bahwa perempuan tidak bisa apa-apa dimiliki laki-laki itu salah ya? Salah, pastinya salah. Nah, yang berikut, faktor-faktor apa saja yang bisa menyebabkan atau yang menyebabkan kurangnya atau lemahnya jumlah perempuan dalam jabatan strategis pemerintahan? Kalau dari saya sih satu, yaitu faktor stereotip. Kenapa? Karena di masyarakat itu masih ada stereotip bahwa laki-laki ini harus lebih dominan, sedangkan perempuan itu harus lebih di bawahnya, misalnya gitu ya, dalam tanda kutip. Nah, itu yang walaupun tidak ada satu aturan yang mengatur itu, tapi itu sudah terpola di masyarakat kita, sehingga semua masyarakat itu pemikirannya begitu. Apapun itu pasti laki-laki lebih daripada perempuan, padahal sebenarnya tidak begitu. Itu hanya stereotip yang diciptakan di masyarakat. Ada faktor lain? Faktor lain mungkin ya seperti itu, kebudayaan dan lain-lain yang membuat bahwa posisi perempuan itu harus beda dengan laki-laki. Oke, membatasi ruang gerak perempuan ya. Nah, dari data yang ada, jumlah pemilih perempuan itu secara nasional maupun kita di Kota Kupang itu sebenarnya jumlah pemilih perempuan itu melebihi jumlah pemilih laki-laki. Nah, tapi herannya perempuan yang terpilih secara pileg, pemilihan legislatif maupun sosok pemimpin di kota maupun di provinsi itu tidak ada atau kurang untuk legislatif. Nah, apakah sosok perempuan ini kurang berkualitas dari sosok laki-laki sehingga tidak ada calon-calon pemimpin perempuan, ataukah memang profil perempuan yang ditampilkan oleh partai atau mungkin peserta pemilu itu kurang menarik perhatian masyarakat pemilih? Menurut Ibu Ati bagaimana? Mungkin kenapa sampai
keterwakilannya itu hanya sedikit di legislatif misalnya dan lain-lain, karena yang pertama kan sekarang di pemerintahan maupun dimanapun kita lihat itu namanya role model ya, kita lihat role model itu yang perempuan mungkin masih sedikit, kebanyakan laki-laki, sehingga itu yang membuat akhirnya calon-calon yang sebenarnya perempuan-perempuan yang bisa ini, yang perkasa ini tidak bisa melihat role model tersebut karena kebanyakan selama ini adalah laki-laki ya, seperti itu, laki-laki yang ditonjolkan. Padahal kalau misalnya kita lihat sebenarnya di sektor apapun paling banyak perempuan, misalnya di keperawatan di kami gitu ya, itu juga seperti itu. Kita lihat pemimpin dimanapun maupun di dunia keperawatan atau dimanapun itu banyak keterwakilan perempuan, misalnya gitu. Nah, cuman untuk sampai di dunia legislatif dan seterusnya itu role model untuk melihat bahwa ternyata perempuan bisa itu masih sedikit. Nah, itu yang mungkin membuat akhirnya untuk memilih calon legislatif adalah seorang perempuan, nah itu yang masih kurang karena itu tadi Faktor tadi ya. Selama ini apakah Ibu selalu menggunakan hak pilih Ibu saat pemilu? Selalu, pasti, tidak pernah golput. Kenapa? Karena saya itu hak, gitu ya, itu hak setiap warga negara yang wajib dipenuhi, gitu ya. Sehingga saya rasa walaupun mungkin suara saya cuma satu, gitu, tapi itu pastinya berarti untuk Indonesia ke depannya, gitu ya, untuk pemerintah pusat, daerah, provinsi semuanya. Jadi kalau memang saya diberikan hak gitu, kenapa saya tidak manfaatkan? Jika Anda mendapat kesempatan untuk masuk memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan, bagaimana Anda bersikap? Kalau saya seandainya punya kesempatan gitu ya untuk 30%, yang pastinya saya bersedia. Ya, pastinya saya bersedia. Kenapa? Karena semua orang, perempuan siapapun punya kesempatan yang sama, punya peluang yang sama untuk masuk dalam dunia politik dan sejenisnya, kan gitu. Kenapa? Karena kami perempuan juga bisa, bukan hanya laki-laki saja yang bisa. Jadi yang pasti, kalau pertanyaannya bersedia atau tidak, yang pastinya bersedia. Oke. Terima kasih bincang kami dengan Ibu Ati dari dosen keperawatan Universitas Citra Bangsa. Nah, sahabat pemilih, itu tadi perbincangan KPU dengan para akademisi. Dukungan keluarga, budaya patriarki, kurangnya kesempatan bagi perempuan dalam kepemiluan, stigma bahwa perempuan tidak mampu bersaing dengan laki-laki, dan lain sebagainya menjadi penyebab kurangnya keterwakilan perempuan dalam pemilu. Oleh karena itu, mari kita dukung keterwakilan perempuan dalam pemilu. Sampai berjumpa kembali pada seri pendidikan pemilih Bincang KPU dengan Akademisi. Salam demokrasi.